Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan Bu Fanikma dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Hari ini Bu Fanik masih menjelaskan tentang ujian Satuan Pendidikan Matematika SMK, yaitu pembahasan USP 2021. Simak penjelasan Bu Fanik baik-baik ya. Nah, anak-anak sekalian, kamu lihat sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan soal ujian Satuan Pendidikan, soal yang nomor 22 ya. Akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Akar persamaan, yang dimaksud akar persamaan di sini adalah solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Berarti untuk persamaan ini X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0, kita bisa memakai cara memfaktorkan ya. Jadi ini kita faktorkan menjadi bentuk berapa kali berapa. Karena di sini ini adalah koefisiennya adalah 1 gitu ya. Kalian masih ingat kan memfaktorkan? Karena di sini koefisiennya 1, maka 1 hanya ada X kalikan X ya. X kalikan X adalah X kuadrat. Kemudian di sini ada positif 2 ya. Jadi kita pilih berapa kalikan berapa, ada positif 2. Yang kalau dikalikan ada positif 2, yang kalau dijumlah ada negatif 3. Berarti yang kita kalikan adalah negatif 1 kali negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2 adalah positif 2. Kalau dijumlahkan negatif 1 ditambah negatif 2 adalah hasilnya 3. Sehingga dari sini X dikurangi 1 sama dengan 0 atau ya, X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga di sini X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Jadi di sini himpunan penyelesaian atau akar-akar persamaannya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Jadi pilihannya adalah yang A. Coba kamu perhatikan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini sekali lagi akar-akar persamaan kuadrat ya. Berarti penyelesaiannya adalah 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa, ini alfa ya. Alfa dan beta. Kita disuruh menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa dikurangi 2, ini alfa ya. Alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2. Di mana tadi alfa dan beta adalah merupakan akar persamaan kuadrat. Anak-anak sekalian, coba kamu perhatikan ya bagaimana kita membentuk akar persamaan kuadrat baru. Kalau ada persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak boleh 0 ya. Kemudian alfa dan beta adalah akar-akar persamaan gitu ya. Akar-akar persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Maka ya, kalau kita ingin membentuk akar persamaan kuadrat baru ya, yang di sini di dalam soal kita disuruh menentukan akar persamaan kuadrat barunya adalah alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2, yaitu alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2. Jadi saya misalkan ini adalah P gitu ya, sama ya, P-nya adalah ini ya, P-nya adalah 2. Maka di sini untuk membentuk persamaan kuadrat baru, jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2, maka di sini kita bisa memakai rumus adalah A dikalikan
X ditambah P kuadrat ya, ditambah B dikalikan X ditambah P ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya adalah alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2. Maksudnya bagaimana? Coba kamu perhatikan ya, ini adalah rumusnya. Sekarang kamu perhatikan soalnya. Di soalnya adalah 2x kuadrat, berarti ya soalnya adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Sekarang kita ini kan dulu, ini adalah A ya. Sesuai dengan tadi AX kuadrat ditambah BX berarti ini adalah B, berarti ini adalah C. Kalau kita ingin membentuk persamaan kuadrat baru, nah ini ya, berarti P-nya di sini adalah 2 tadi, berarti persamaan kuadrat yang kita bentuk adalah A-nya berapa? 2, berarti 2 dikalikan X ditambah P-nya 2 ya, ditambah 2 kuadrat ditambah B, B-nya berapa? B-nya adalah 5 dikalikan X ditambah P-nya tadi 2 ya, ditambah 2 ditambah C, C-nya adalah negatif 3 sama dengan 0. Berarti 2 dikali, ini kita kuadratkan terlebih dahulu, berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4 X ditambah 4 ya, jangan lupa, kemudian ditambah 5 kalikan X adalah 5X, 5 kalikan 2 adalah 10, ditambah negatif 3 adalah negatif 3 sama dengan 0. Kita kalikan sekarang, 2 kalikan X kuadrat adalah 2X kuadrat, ditambah 2 kalikan 4X adalah 8X, 2 kalikan 4 adalah 8, kemudian ditambah 5X ditambah 10 dikurangi 3 adalah 7 sama dengan 0. Berarti 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 5X berapa? 13X ya. Ditambah 8 ditambah 17 adalah 15 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa dikurangi 2 dan beta dikurangi 2 adalah 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0. Berarti jawaban kita yang mana? Jawaban kita adalah yang C. Oke, bisa kamu pahami? Nah, sekarang yang nomor 24 diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik H dan garis AC adalah, kalau ada soal seperti ini maka kita sketsa ya gambarnya ya. Jadi gambar kubus, kamu sketsa untuk mempermudah gitu ya. Nah, kemudian di dalam matematika ada kesepakatan ya, memberi nama itu adalah dari pojok kiri bawah. Jadi kalau segitiga ABC kita urut dari sini A, kemudian di sini B, C, D. E-nya di mana? E-nya adalah lurus dengan A, berarti E, F, G, H. Kita memberi nama tidak boleh sembarangan ya. Jadi di dalam aturan di dalam matematika kita boleh, kalau kita misalkan mulai pojok dari kiri, kita ke kanan ya, mutar. Kalau misalkan P, kubus PQRS TU misalkan PQRS, berarti di sini TU V VW, itu ya. Oke, sekarang panjang rusuknya adalah 8, gitu ya. Panjang rusuknya adalah 8 karena kubus berarti semua panjang rusuknya sama ya. Yang ditanya adalah jarak titik H adalah ini ke garis AC, di mana AC ini adalah merupakan diagonal bidang ya, atau diagonal sisi. Yang ditanya adalah jarak titik H ke garis AC, ini berarti.
Bisa kalian pahami? Misalkan ini saya beri nama O ya. Nah, yang mau kita cari adalah titik H, jarak titik H ke garis AC berarti yang jaraknya adalah HO ini ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Coba kalian perhatikan untuk mempermudah ya. Jadi kalau misalkan panjang rusuk kubus itu adalah 8, maka jadi kita lakukan dengan perhitungan boleh, atau kita hanya menghafalkan saja juga akan lebih cepat. Karena soal kita adalah soal pilihan ya. Jadi panjangnya AC kalau misalkan ini adalah 8 panjang rusuk kubus, maka panjang diagonal sisi atau diagonal bidang, maka panjang AC adalah sama dengan 8 akar 2. Begitu juga panjang EG, panjang HF, panjang BG, panjang CF. Nah, jadi semua diagonal sisi atau diagonal bidangnya panjangnya adalah 8 akar 2. Misalkan panjang rusuknya 10, maka panjangnya di sini panjang diagonal bidangnya adalah 10 akar 2. Ya. Bisa kamu pahami? Nah, sedangkan panjang diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang itu contohnya apa? AG, HB itu diagonal ruang ya. Jadi panjangnya AG diagonal ruang adalah 8 akar 3. Ini adalah untuk diingat ya. Kalau misalkan panjang rusuknya 10, maka panjang diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Tinggal kita tambahkan kalau diagonal bidang atau diagonal sisi dengan akar 2, di sini kita kalikan. Sedangkan panjang diagonal ruang yaitu kita kalikan dengan akar 3. Nah, sekarang kamu perhatikan, yang mau kita cari adalah HO ya. Kamu lihat sekarang di sini HO, karena jarak itu adalah merupakan tegak lurus gitu ya. Maka panjangnya AO adalah merupakan setengah dari AC. Bisa kamu pahami? Atau dengan kata lain gitu ya. Ini panjangnya DO, kalau kita tarik garis di sini, panjangnya DO adalah juga merupakan setengah dari diagonal bidang ya. Jadi di sini panjangnya DO itu adalah sama dengan setengah panjangnya DB. Dibanya panjangnya DB itu adalah merupakan diagonal bidang yang tadi panjangnya adalah 8 akar 2. Berarti panjangnya DO adalah sama dengan 4 akar 2. Yang selanjutnya, nah sekarang kamu perhatikan, kamu lihat di sini segitiga HDO. Ini ya, HDO, siku-siku ya. Siku-siku di mana? Siku-siku di titik D. Jadi siku-siku di sini. Nah, tadi panjangnya HD panjangnya tadi 8 ya, karena rusuk kubus ya. Sedangkan DO tadi panjangnya adalah 4 akar 2 ya. Yang mau kita hitung adalah HO. Nah, HO ini adalah merupakan sisi miring. Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ya. HO kuadrat adalah sama dengan HD kuadrat ditambah DO kuadrat. HD-nya berapa tadi? 8 kuadrat. Sedangkan DO-nya adalah 4 akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan 8 kuadrat adalah 64. 4 akar 2 kuadrat berarti 16 kalikan 2 yaitu 32. Berarti HO kuadrat ada sama dengan 96. Yang mau kita cari adalah HO. HO adalah akar 96. Dengan kata lain, akar 96 bisa kita jadikan sebagai berapa? 16 kalikan 6. 16 kalikan 6 adalah sama dengan akar 16 kali akar 6. Akar 16 berapa? 4.
Berarti jawabannya adalah 4 akar 6. Jadi jarak titik H ke garis AC atau yang merupakan garis HO ini tadi adalah jawabannya adalah 4 akar 6. Nah, sekarang yang nomor 25. Nomor 25 juga mudah ya. Salah satu diagonal ruang dari kubus, maka kita gambarkan kubusnya. Menggambar sketsa ini adalah untuk mempermudah ya. Jadi ingat tadi kesepakatan di dalam matematika kalau kamu memberi mulainya dari kiri sini gitu ya. Berarti kita tuliskan di sini P, Q, jadi urut P, Q, R, S, T, lurusnya P, T, U, V, W. Yang ditanya adalah diagonal ruang. Nah, di sini ada ST. ST bukan diagonal ruang ya, tapi diagonal bidang atau diagonal sisi. QS, QS juga gitu. QS adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. RP, RP. RP juga diagonal bidang atau diagonal sisi. Kemudian UT adalah merupakan rusuk kubus. Sedangkan PV, nah ini ya, jadi PV ini adalah merupakan salah satu diagonal ruang ya. Mana lagi diagonal ruang? Diagonal ruangnya adalah QW, kemudian RT, dan SU. Itu adalah merupakan diagonal ruang. Selanjutnya nomor 26, titik P 8,6 direfleksikan terhadap sumbu X. Koordinat bayangan titik P adalah refleksi atau pencerminan di situ ya. Jadi kalau ada titik misalkan P, A, B dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka di sini bayangannya adalah P-nya tetap, jadi tetap A, B-nya yang berlawanan tanda, jadi negatif B ya. Jadi kalau ada sekarang titik P 8,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka di sini tetap berarti bayangannya adalah 8, yang Y-nya, koordinat Y adalah berlawanan tanda, berarti negatif 6. Jadi jawabannya adalah 8, negatif 6. Oke, sekarang yang nomor 27. Coba kamu perhatikan, masih tentang transformasi. Hasil translasi segitiga KLM dengan K2, negatif 2, L8, negatif 2, M6,2 oleh translasi 3 adalah untuk translasi, jadi kita tinggal menjumlahkan saja ya. Jadi kalau misalkan ada titik K, di sini 2, negatif 2, ditranslasikan dengan translasi 3, maka bayangannya adalah kita tinggal menambahkan 2 ditambah 3 berarti 5, negatif 2 ditambah 3 adalah 1 ya. Kemudian yang titik L itu adalah 8, negatif 2 ditranslasikan dengan translasi 3, maka bayangan dari titik L adalah 8 ditambah 3 berarti 11, negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Kemudian yang titik M adalah 6,2 ditranslasikan 3, maka bayangan dari M adalah 6 ditambah 3 berarti 9, 2 ditambah 3 adalah 5. Berarti jawaban yang benar yang mana? Yaitu yang A. Oke, sekarang yang nomor 28 ya. Bayangan titik B negatif 2,6 oleh dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala setengah adalah dilatasi yaitu diperbesar atau diperkecil. Jadi kalau ada dilatasi misalkan titik B ya, A, B didilatasi dengan pusat O, kemudian dengan faktor skala K, hasil bayangannya adalah tinggal kita akan
kalikan A kalikan B gitu ya. Jadi A kalikan K, maksud saya A kalikan K, B kalikan K. Nah, sekarang di sini titik B-nya adalah negatif 2,6. Didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala setengah. Maka bayangannya adalah tinggal kita negatif 2 dikalikan setengah adalah negatif 1. Kemudian 6 dikalikan setengah adalah 3. Berarti bayangan titik B adalah negatif 1,3. Jawaban kita adalah yang B. Bisa kalian pahami? Nah, anak-anak, sekarang soal yang nomor 29, yaitu tentang permutasi dan kombinasi ya. Coba kamu perhatikan soalnya. Banyaknya cara memilih pengurus OSIS dari 8 calon untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara adalah. Dari soal ini kita perlu membedakan apakah ini peristiwa permutasi atau peristiwa kombinasi. Kalau peristiwa permutasi, ciri-cirinya di sini adalah dirinci, ada rincian ya, sebagai ketua, sekretaris, bendahara. Ini menunjukkan peristiwa permutasi. Tapi kalau peristiwa kombinasi, misalkan di sini hanya tidak ada rincian, misalkan banyaknya cara memilih pengurus OSIS dari 8 calon dipilih 3 orang misalkan. Nah, di situ tidak ada rincian sebagai apa, maka itu adalah peristiwa kombinasi. Nah, sekarang di sini ada, karena peristiwa di sini ada rincian, maka ini adalah peristiwa permutasi. Banyaknya unsur ada berapa? 8 ya. Peristiwanya adalah P, permutasi, saya lambangkan dengan P. Yang dipilih adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 3 unsur yang dipilih. Maka rumus dari permutasi, kalian ingat rumus dari permutasi bagaimana? Kalau ada N, P, R, maka akan sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial ya. Jadi ini adalah merupakan rumus dari permutasi. Sehingga di sini adalah sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial. Masih ingat ya notasi faktorial? Berarti sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Sama dengan 8 dikalikan 7, kemudian dikalikan 6, dikalikan 5 faktorial. Saya berhenti di 5 faktorial dikarenakan di bawah di sini ada 5 faktorial. Sehingga saya bisa membaginya. 5 faktorial dibagi 5 faktorial adalah 1. Sehingga kita tinggal menghitung 8 kali 7 dikalikan 6. 8 kali 7 kali 6 berarti sama dengan berapa? 336. Jadi di sini banyaknya cara memilih pengurus OSIS ada 336. Selanjutnya nomor 30. Seorang siswa diminta mengerjakan 5 dari 7 soal ulangan. Akan tetapi ada ketentuan bahwa soal nomor 3 dan 4 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan soal yang dapat diambil siswa tersebut adalah ya. Jadi di sini kita tentukan dulu peristiwanya adalah peristiwa kombinasi ya. Jadi kenapa? Karena urutan tidak diperhatikan. Yang penting di sini siswa mengerjakan 5 soal dari 7 soal ulangan. Mau yang dikerjakan nomor berapa dulu tidak menjadi perhitungan. Artinya di sini yang penting dia memilih 5 soal dari 7 soal yang tersedia. Jadi peristiwanya adalah peristiwa kombinasi ya. Jadi kita tentukan dulu peristiwanya. Kemudian kamu perhatikan dulu. Siswa diminta mengerjakan 5 dari 7 soal ulangan. Jika di sini tanpa syarat, jadi tidak ada syarat ya.
Artinya siswa disuruh mengerjakan 5 soal dari 7 soal ulangan, berarti di situ adalah 7 ya, K 5. Jadi 3 tanpa syarat, di sini banyaknya unsur, banyaknya soal 7, dipilih 5 ya. Akan tetapi di sini di soal ini ada syaratnya ya. Jadi di sini ada syaratnya. Syaratnya apa soal ini? Ada ketentuan bahwa soal nomor 3 dan 4 harus dikerjakan. Berarti di sini siswa harus memilih soal nomor 3 dan 4. Berarti sudah ada 2 soal yang dipilih. Jadi sekali lagi harus ada 2 soal yang dipilih, yaitu 3 dan 4. Ada 2 soal ya, berarti padahal dia harus milih 5 soal. Berarti dia sekarang tinggal memilih 3 soal saja. Nah, dari berapa soal? Dari 5 soal. Kenapa 5 soal? Karena di sini nomor 3 dan 4 harus dikerjakan. Sehingga di sini adalah 5K, peristiwanya kombinasi adalah 5K3. Artinya soal yang dipilih adalah tinggal 5 dan dia harus memilih 3 soal. Bisa kalian pahami? Nah, sehingga dari sini peristiwa kombinasi ya, ingat rumusnya kombinasi bagaimana. Jadi kalau ada N, K, R, jadi di sini adalah sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikalikan R faktorial. Ini adalah rumus kombinasi ya. Sehingga dari soal kita tadi adalah 5K3 berarti sama dengan apa? 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 3 faktorial. Berarti sama dengan berapa? 5 dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial. Saya berhenti di 3 faktorial dikarenakan di sini di bawah ada 3 faktorial. Sehingga kita bisa membagi ya. Sama dengan 5 kalikan 4, 2 faktorial adalah 2 kali 1, berarti sama dengan sama dibagi 2, dapat 2, berarti ada 10. Nah, jadi anak-anak di sini banyaknya pilihan soal yang dapat diambil oleh siswa karena peristiwanya adalah kombinasi yang dengan syarat di sini adalah jawabannya adalah 10. Bisa kamu pahami? Selanjutnya nomor 31, sebuah dadu dilambungkan sekali. Jadi hanya ada sebuah dadu ya. Peluang munculnya mata dadu 3 adalah, nah di sini peluang kejadian. Jadi peluang kejadian A itu adalah sama dengan apa? Banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel dari dadu adalah berapa? 6 ya. Karena bisa muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 ruang sampel. Sedangkan muncul mata dadu 3 hanya 1. Na muncul mata 3 di situ hanya 1. Sehingga peluang kejadian muncul kejadian A yaitu keluar mata dadu 3 adalah 1/6. Enggak, jawabannya di sini adalah yang A. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.